Pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun tiba di Indonesia pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024 malam. Kedatangan Ragnar Oratmangun ini menyusul pemanggilan pemain Fortuna Sittard oleh PSSI. PSSI memanggil 22 pemain untuk timnas Indonesia berlaga di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia diuntungkan dengan 2 laga kandang menjamu Irak dan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 6 dan tanggal 11 Juni tahun 2024. Sebelum bertanding, pelatih timnas Indonesia Sintayong pun akan mengumpulkan pemain pada tanggal 27 Mei mendatang. Sintayong akan memimpin pemusatan latihan yang akan diikuti oleh skuad Garuda. Kedatangan Ragnar Oratmangun ini pun menunjukkan tanda tanya. Mengingat Ragnar datang 5 hari lebih cepat. Nyatanya, pemain berusia 26 tahun ini sengaja datang lebih cepat karena ingin berlibur. Membawa sang istri, Ragnar Oratmangun menghabiskan waktu setelah menyelesaikan kompetisi Eredivisie bersama Fortuna Sittard. Sebelumnya, Ragnar mengunggah perjalanannya di Bandara Amsterdam melalui akun Instagram pribadinya. Hingga akhirnya dia kembali mengunggah video tengah berjalan-jalan di pinggir pantai yang tampak seperti di Bali. Selain Ragnar Oratmangun, pemain timnas Indonesia abroad lainnya Sain Patinama pun menghabiskan waktu liburan di Bali. Bahkan Sain Patinama bergegas menuju Indonesia setelah menyelesaikan tugasnya bersama klub Belgia, KAS Open. Selanjutnya, permintaan Sintayong terkait perubahan jadwal kick-off laga lawan Irak bisa merugikan timnas Indonesia. Sebagai informasi, timnas Indonesia dijadwalkan melawan Irak pada tanggal 6 Juni mendatang. Pertandingan nantinya bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SOGBK, Jakarta, Indonesia. Ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya, duel timnas Indonesia vs Irak direncanakan mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun, Sintayong ternyata ingin kick-off pertandingan dimajukan menjadi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Sumardi selaku Ketua Badan Tim Nasional. Ia benar untuk pertandingan melawan Irak kick-off-nya maju jam 16 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya tidak ada alasan pasti. Hanya saja ini sesuai permintaan Sintayong, kata Sumardi. Tak berselang lama, media Vietnam, Soha menilai bahwa langkah ini merupakan cara Sintayong untuk memberikan tekanan kepada timnas Vietnam. Perlu diketahui, Vietnam akan melakoni laga melawan Filipina pada tanggal 6 Juni tahun 2024 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bila timnas Indonesia mampu mengalahkan Irak, maka laga Vietnam vs Filipina sudah tak akan mempunyai arti. Pasalnya, timnas Indonesia akan mengunci posisi kedua grup F sehingga Vietnam gagal lolos ke babak selanjutnya. Hal ini tentu membuat para pemain Vietnam kehilangan semangat ketika menghadapi Filipina. Sangat wajar jika Indonesia ingin memberikan tekanan kepada Vietnam. Menurut waktu aslinya, Vietnam dan Indonesia akan bermain pada waktu yang sama. Saat itu kedua tim akan mengalami tekanan psikologis. Namun dengan perubahan ini, Indonesia bermain 2 jam lebih awal. Ketika mereka menyelesaikan pertandingan melawan Irak, Vietnam mengambil alih lapangan di Maidin. Ada kemungkinan besar Indonesia akan mengalahkan Irak dan ini tentu akan membuat pelatih Kim Sang-sik dan timnya kehilangan harapan untuk lolos ke babak selanjutnya. Jika skenario itu terjadi, mental pemain Vietnam tentu akan turun drastis, tulis Soha. Sementara itu, kerugian justru bakal dimiliki timnas Indonesia bila gagal mengalahkan Irak.
Hasil ini tentu akan membakar semangat para pemain timnas Vietnam untuk mengalahkan Filipina. Sehingga, Vietnam bisa mengikis jarak poin dengan timnas Indonesia menjadi 1 angka saja. Sebagai informasi, timnas Indonesia kini menempati peringkat kedua grup F dengan 7 poin. Sedangkan Vietnam berada di urutan ketiga dengan 3 poin.